timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia terjual habis, skuad Garuda termotivasi. Tiket timnas Indonesia kontra Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan habis terjual. Kepastian itu dikonfirmasi Managing Director Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, anak perusahaan PSSI, Marshall Masita. Sebanyak 60.000 lembar tiket dinyatakan habis untuk pertandingan timnas Indonesia kontra Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, sore. Sekarang tiket di kami sudah habis, kata Marsha. Marshall mengatakan, jumlah tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah terjual 50.000 lembar hanya dalam tempo 24 jam saat resmi dibuka pada pertengahan Mei lalu. Kalau di kami itu sudah habis yang Irak. Di kami ya, tapi kan mulai tanggal 2 kemarin, teman-teman tahu, kita buka ada kuota, enggak banyak, hanya 10.000. Katanya menjelaskan sambil menyebut salah satu bank BUMN. Nah, sisa kuotanya, sisa itu. Dan saya rasa per hari ini mungkin sisa beberapa ribu saja. Dan yang lucunya lagi, itu tiket 3 teratas, dengan harga termahal. Di sisi lain Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat mengaku tak menyangka ribuan supporter skuad Garuda turut memenuhi Stadion Madia pada laga uji coba kontra Tanzania, Minggu lalu. Ia pun berharap dukungan serupa bisa ditunjukkan supporter Garuda saat timnas Indonesia menjamu Irak pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, petang besok. Saya akan katakan bahwa di laga uji coba, stadionnya full, kami tidak menyangka itu, kata Jordi Amat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2026. Kami merasa beruntung bisa merasakan dukungan seperti itu. Saya juga berharap hal serupa akan terjadi, stadion penuh dengan dukungan supporter, harapnya. Lebih lanjut pemain 32 tahun tersebut mengatakan dukungan supporter secara langsung di stadion membuat ia dan rekan-rekannya semakin termotivasi. Skuad Garuda membawa misi balas dendam usai timnas Indonesia dipermalukan Irak dengan skor 5-1 pada leg pertama. Sejujurnya, terasa sangat luar biasa ketika kami bermain di depan dukungan supporter. Memang kadang kami merasa lelah, tetapi dukungan mereka memberi dorongan buat kami supaya tetap bermain. Senang rasanya bisa bermain di sini, ujarnya. Sementara itu, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Irwan Masita sebelumnya mengatakan bahwa tiket Indonesia versus Irak sudah ludes terjual. SUGBK sendiri mempunyai kapasitas 78.000 kursi. Dalam laga kontra Irak, PSSI dikabarkan menjual tiket 80% dari total jumlah kursi SUGBK. Sampai sekarang itu sudah habis yang Irak. Di kami ya, tapi kan tanggal 2 kemarin, teman-teman tahu ya kita buat, ada kuota, tidak banyak hanya 10.000. Sisa kuotanya, saya rasa per hari ini mungkin sisa berapa ribu saja. Lucunya itu tiket 3 teratas dan 2 teratas yang termahal sudah habis duluan, ujarnya. Federasi Sepak Bola Irak keluhkan krisis tiket pertandingan timnas Indonesia. Suporternya minta jatah di SUGBK. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, mengeluhkan soal sulitnya mengakses tiket pertandingan melawan timnas Indonesia pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam duel yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Kamis, 6 Juni 2024, itu, supporter timnas Irak kesulitan mendapatkan tiket untuk mendukung timnya berlaga melawan timnas Indonesia. Melalui rilis resmi pada Selasa, 4 Juni 2024, IFA memberikan sejumlah pernyataan jelang laga ini. Salah satunya berhubungan dengan ketersediaan tiket untuk supporter tamu dalam bagian tiket crisis. Perihal isu kehabisan tiket pertandingan dan tidak ada outlet penjualan termasuk secara online, pusat penjualan tiket pertandingan serta Federasi Sepak Bola Indonesia menjadi jelas. Bunyi pernyataan resmi IFA, Selasa, 4 Juni 2024. Manajemen delegasi timnas Irak sudah bermurah hati dengan berupaya melalui pembicaraan kelanjutan dengan pihak Indonesia dalam rangka penyediaan untuk penonton Irak di Jakarta. Lanjutnya, berdasarkan hasil komunikasi IFA dengan PSSI, supporter Irak bakal mendapatkan akses tiket untuk menyaksikan laga ini. PSSI berjanji untuk menyediakan kuota tiket khusus bagi penonton tamu.
Selain dari Jakarta, ada pula yang datang dari beberapa negara, termasuk Australia. Pihak Indonesia berjanji untuk menyediakan tiket dalam beberapa jam ke depan, bunyi pernyataan IFA. Mengingat stadion yang akan digunakan dapat menampung hingga 80.000 penonton, dan beberapa fans Indonesia saat ini masih berusaha membeli tiket dari pasar gelap. Lanjut keterangan tersebut. STY masih buka peluang mainkan Jay Itzes di Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong masih membuka peluang untuk memainkan Jay Itzes dalam laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni. Jay Itzes tidak tergabung sejak awal pemusatan latihan timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah tugas itu selesai, Jay Itzes pun segera berangkat ke Indonesia. Shin Tae-yong pun tak sepenuhnya menutup peluang untuk memainkan Jay Itzes di laga Indonesia versus Irak. Jay akan sampai di Indonesia hari ini, jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa. Setelah itu baru diputuskan Jay bermain atau tidak, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers. Jay Itzes adalah salah satu andalan di lini belakang timnas Indonesia. Sejak membela timnas Indonesia di bulan Maret pada ajang kualifikasi Piala Dunia, Jay Itzes sudah mencuri perhatian. Kehadiran Jay Itzes bisa memberikan tambahan rasa aman di lini belakang skuad Garuda. Selain itu, sosok Jay Itzes juga menambah panjang alternatif pemain-pemain belakang di timnas Indonesia. Jay Itzes saat ini sedang dalam kondisi mental yang bagus. Jay Itzes baru saja berhasil membawa Venezia lolos ke Serie A. Venezia lolos setelah mengalahkan Cremonese dengan agregat 1-0 di laga final playoff. Sementara itu, pelatih asal Korea Selatan memastikan tidak akan memainkan Kelvin Verdong. Sebab sang pemain tidak keburu proses administrasinya untuk didaftarkan ke dalam skuad untuk laga Indonesia kontra Irak karena baru beres perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kelvin bisa didaftarkan untuk pertandingan tanggal 11, Indonesia versus Filipina. Jadi untuk laga besok, Indonesia versus Irak, tidak akan bisa dimainkan, ujar Shin Tae-yong. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA, yang secara langsung ikut mendukung agar sepak bola kita maju. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, ujarnya menambahkan. Ucap Ketum PSSI Erick Thohir dalam kesempatan terpisah.